Di usia 20-an, segalanya terasa mungkin. Ini adalah fase di mana hidup seolah baru saja dimulai, penuh dengan peluang yang menanti untuk dijalani, kebebasan untuk menentukan arah, dan tantangan yang harus dihadapi. Semuanya terasa seru dan menyenangkan, namun di balik euforia tersebut, ada banyak jebakan finansial yang seringkali tidak disadari. Apa yang tampak kecil dan sederhana di usia ini sebenarnya bisa menjadi masalah besar di kemudian hari. Keputusan-keputusan kecil yang diambil tanpa perhitungan seringkali meninggalkan dampak panjang yang tidak terlihat secara langsung. Ketika kesalahan finansial ini dibiarkan terus berulang, perlahan-lahan masalahnya menumpuk hingga akhirnya sulit untuk diatasi. Gaya hidup di usia muda seringkali menjadi penyebab utama jebakan finansial. Tekanan sosial dan pengaruh lingkungan membuat banyak orang merasa harus menjalani hidup sesuai standar yang ditentukan orang lain. Ditambah lagi, kurangnya edukasi finansial membuat sebagian besar orang sulit memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang baik sejak dini. Salah satu jebakan terbesar yang sering terjadi di era sekarang adalah kebiasaan hidup instan. Dunia digital menawarkan kemudahan dalam segala hal. Belanja online, layanan antar makanan, hingga langganan platform streaming. Hal-hal ini membuat hidup terasa praktis, tetapi seringkali membuat uang mengalir keluar tanpa terasa. Banyak orang berpikir, cuma Rp50.000, atau ini kan lebih praktis. Tapi ketika dihitung di akhir bulan, pengeluaran kecil seperti ini seringkali menjadi salah satu penyebab utama kebocoran finansial. Tidak sedikit yang baru sadar ketika rekening mereka sudah kosong, atau ketika tagihan pay later dan kartu kredit datang tanpa ampun. Tekanan media sosial juga memperparah situasi. Melihat teman atau influencer memamerkan gaya hidup mereka, nongkrong di kafe kekinian, memesan makanan mahal lewat aplikasi, atau membeli outfit terbaru yang lagi tren seringkali membuat kamu merasa perlu melakukan hal yang sama. Rasanya nggak mau ketinggalan, apalagi kalau postingan mereka disertai caption seperti nikmati hidup atau self-reward. Padahal apa yang terlihat di layar seringkali nggak mencerminkan kenyataan sebenarnya. Bisa jadi mereka hanya mengambil foto di tempat keren itu sekali, sementara setelahnya mereka mengandalkan promo makanan murah untuk sisa bulan. Sayangnya, bukannya sadar akan realitas ini, banyak yang justru tergoda untuk ikut-ikutan, bahkan sampai rela menggunakan pay later atau utang demi bisa terlihat sama kerennya di media sosial. Hal lain yang sering menjadi masalah adalah kurangnya prioritas. Di usia ini, keinginan untuk menikmati hidup seringkali lebih besar daripada kesadaran untuk mempersiapkan masa depan. Misalnya, uang yang seharusnya bisa disisihkan untuk menabung atau investasi malah habis untuk hangout, membeli barang baru, atau mengikuti tren tanpa mempertimbangkan dampaknya. Kebebasan finansial di masa muda sering disalahartikan sebagai boleh menghabiskan semua yang didapatkan, dengan asumsi bahwa usia produktif masih panjang dan akan ada waktu untuk memperbaiki semuanya nanti. Banyak yang berpikir, nanti saja tabungannya, toh aku masih muda. Namun, kebiasaan seperti ini justru menciptakan pola konsumtif yang sulit diubah seiring bertambahnya usia. Sayangnya, pola pikir ini membuat banyak orang kehilangan momentum terbaik untuk membangun kebiasaan finansial yang sehat. Padahal, usia 20-an adalah masa di mana penghasilan yang kamu miliki, meskipun tidak besar, bisa menjadi pondasi kuat untuk masa depan jika dikelola dengan bijak. Tanpa prioritas yang jelas, uang cenderung habis tanpa jejak. Tidak ada tabungan, tidak ada investasi, hanya sekadar menikmati hari demi hari. Akibatnya, mereka seringkali terjebak dalam siklus kerja untuk bayar tagihan yang sulit dihindari. Siklus ini, jika dibiarkan, bisa menjadi lingkaran yang terus berulang, bahkan hingga usia 30-an atau 40-an, di mana kebutuhan hidup semakin besar
tetapi tabungan dan investasi tetap kosong. Di era digital seperti sekarang, kesalahan lain yang sering terjadi adalah ketidakpahaman terhadap teknologi finansial. Banyak orang tergoda untuk ikut tren investasi hanya karena melihat iklan atau mendengar cerita sukses orang lain. Padahal, tanpa pengetahuan yang cukup, keputusan seperti ini lebih mirip dengan berjudi daripada berinvestasi. Kasus penipuan investasi bodong yang marak terjadi akhir-akhir ini adalah bukti nyata bahwa banyak orang terlalu percaya pada janji manis tanpa melakukan riset mendalam. Namun, masalahnya tidak hanya berhenti di sana. Kebiasaan mengabaikan kebutuhan dasar seperti dana darurat atau asuransi juga menjadi salah satu kesalahan besar yang sering dilakukan. Di usia 20-an, kesehatan biasanya masih prima, sehingga kebutuhan akan perlindungan finansial sering kali dianggap tidak penting. Tapi, satu kejadian tak terduga, seperti kecelakaan atau sakit serius, bisa langsung menguras tabunganmu atau bahkan membuatmu terlilit utang. Lalu, bagaimana caranya menghindari semua kesalahan ini? Tidak mudah memang, terutama di usia di mana segala sesuatu terasa baru dan menarik. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Kuncinya adalah mulai dari hal kecil dan membangun kesadaran. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mencatat semua pengeluaran, sekecil apapun itu. Banyak orang merasa ini terlalu merepotkan, tetapi justru disitulah letak kekuatannya. Dengan mencatat, kamu akan mulai menyadari kemana uangmu pergi, dan dari situ kamu bisa mulai membuat perubahan. Selain itu, penting untuk mulai melihat uang sebagai bentuk energi yang bisa diarahkan ke hal-hal yang benar-benar berarti dalam hidupmu. Daripada hanya menjadi alat pemuas keinginan, uang bisa menjadi sumber daya yang membantumu membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan. Cobalah berpikir tentang bagaimana uang yang kamu miliki hari ini dapat menciptakan dampak yang lebih besar nantinya. Misalnya, jika kamu tergoda untuk menghabiskan uang demi mengikuti tren seperti pakaian baru atau nongkrong di tempat hits, pikirkan apakah itu sejalan dengan tujuan jangka panjangmu. Bisa jadi, uang tersebut lebih bermanfaat jika digunakan untuk memulai hobi yang produktif, membeli alat yang mendukung passionmu, atau bahkan menabung untuk modal kecil usaha sampingan yang sudah lama kamu inginkan. Ketika kamu memandang uang sebagai investasi dalam dirimu sendiri, kamu akan lebih mudah membuat keputusan yang tidak hanya memberi kepuasan sesaat, tetapi juga memiliki nilai yang lebih bermakna untuk hidupmu di masa depan. Kamu juga perlu memahami bahwa tidak semua yang terlihat di media sosial adalah kenyataan. Sangat penting untuk belajar memfilter apa yang kamu lihat, dan tidak mudah terpengaruh oleh gaya hidup orang lain. Fokus pada dirimu sendiri dan apa yang benar-benar penting untukmu. Tidak apa-apa untuk sesekali memanjakan diri, tetapi pastikan itu tidak mengorbankan kebutuhan utama atau tujuan jangka panjangmu. Salah satu hal yang sering terlupakan adalah membangun kebiasaan menabung, bahkan dari jumlah yang kecil. Banyak yang berpikir bahwa menabung harus dimulai dengan jumlah besar, padahal konsistensi jauh lebih penting daripada nominalnya. Jika kamu hanya mampu menabung Rp10.000 per hari, itu sudah cukup. Dalam setahun, jumlah itu bisa menjadi lebih dari 3,6 juta rupiah. Dan jika terus dilakukan, kamu akan terkejut melihat seberapa besar hasilnya dalam beberapa tahun. Terakhir, jangan takut untuk meminta bantuan atau mencari informasi. Di era digital, ada banyak sumber daya yang bisa membantumu memahami keuangan, mulai dari artikel online, video edukasi, hingga aplikasi keuangan yang bisa membantumu mengelola pengeluaran dan investasi. Kesalahan di usia 20-an adalah sesuatu yang wajar. Yang penting adalah bagaimana kamu belajar dari kesalahan tersebut dan mulai membuat perubahan. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kebiasaan finansial selama kamu mau berkomitmen dan mengambil langkah nyata. Ingat, masa depanmu adalah tanggung jawabmu.
Dan setiap keputusan kecil yang kamu buat hari ini akan membentuk hidupmu di kemudian hari. Jangan lupa untuk terus belajar dan berbagi pengalaman dengan orang lain. Siapa tahu, cerita atau pengalamanmu bisa menjadi inspirasi bagi mereka yang sedang menghadapi tantangan yang sama. Jika kamu merasa video ini memberikan manfaat, bantu share ke teman-temanmu agar lebih banyak orang yang bisa belajar menghindari kesalahan finansial di usia muda. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang pengalaman finansialmu. Kesalahan apa yang pernah kamu buat dan bagaimana kamu belajar dari situ. Aku ingin mendengar ceritamu.